Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apa kabar Anda? Kita mulai belajar kembali tentang ilmu pemulihan ternak dan melanjutkan pembahasan tentang heritabilitas. Saya mengingatkan bahwa materi heritabilitas merupakan salah satu materi yang sangat penting dalam ilmu pemulihan ternak dan cukup rumit untuk dipahami bila Anda tidak serius mempelajarinya. Anda harus rajin mengulang-ulangi materi tentang heritabilitas dan mencari tambahan informasi dari berbagai sumber agar Anda lebih yakin dan Anda sudah paham tentang heritabilitas. Serta Anda juga akan lebih banyak tahu tentang heritabilitas. Kita mulai ya. Sudah dibahas secara panjang dan lebar pada beberapa video sebelumnya tentang heritabilitas, mulai dari pengertian, fungsi, rumus, arti, nilai dugaan dari heritabilitas, juga hal-hal lain yang berhubungan dengan heritabilitas. Tolong diingat ya, jangan sampai salah bahwa pendugaan nilai heritabilitas adalah pada parameter populasi, bukan pada parameter individu. Kemudian jangan sampai salah juga bahwa rendahnya nilai heritabilitas bukan hanya disebabkan oleh rendahnya variasi genetik, namun lebih banyak ditentukan oleh tingginya variasi lingkungan. Dan ini juga jangan sampai salah bahwa heritabilitas itu tidak memiliki dimensi, karena heritabilitas adalah rasio dari dua ragam. Baik, sekarang kita bahas tentang berbagai penggunaan dan cara menganalisis data untuk mendapatkan nilai dugaan heritabilitas. Tolong siapkan alat tulis, kertas, dan kalkulator. Nilai dugaan heritabilitas untuk sifat kuantitatif dapat dianalisis menggunakan beberapa cara. Saya akan terangkan 4 cara yang biasa digunakan. Yang pertama yaitu metode analisis ragam atau metode analisis varians yang biasa dikenal dengan istilah ANOVA, Analysis of Variance. Namun saya tidak akan menjelaskan lebih jauh bagaimana cara menghitungnya karena memerlukan pemahaman perhitungan yang Anda belum mendapatkan mata kuliahnya. Sekarang kita mengenal saja dulu, nanti bisa Anda kembangkan setelah mengikuti mata kuliah yang berhubungan. Baik, kita kembali ke metode analisis ragam untuk menduga heritabilitas. Data yang digunakan untuk analisis menggunakan metode ANOVA adalah data dari pola perkawinan one way layout atau metode satu arah atau rancangan satu arah. Metode ini umumnya digunakan bila akan menduga nilai heritabilitas sifat yang dimiliki oleh ternak atau hewan unipara. Ternak unipara adalah ternak yang memiliki selang generasi cukup lama dan rata-rata bila beranak hanya 1 ekor anak per 1 kali kelahiran. Misalnya contohnya pada ternak sapi, kerbau, kuda, dan lain-lain. Yang disebut dengan pola perkawinan one way layout bila kondisi data populasi yang akan dihitung nilai heritabilitasnya adalah data 1 ekor pejantan yang mengawini beberapa induk dan tiap perkawinan menghasilkan 1 anak. Bisa dibayangkan ya, 1 bejantan mengawini beberapa induk dan tiap induk menghasilkan 1 anak. Pada jenis perkawinan seperti one way layout dikenali 2 kondisi, yaitu kondisi jumlah anak per tiap pejantan sama banyak atau disebut balance design. Tapi bila jumlah anak per pejantannya tidak sama banyak disebut unbalanced design. Jumlah anak tidak sama bisa akibat jumlah induknya tidak sama per pejantan, atau bisa juga karena jumlah induknya sama tapi ada induk yang tidak melahirkan anak. Intinya 1 pejantan mengawini beberapa induk dan tiap induk beranak 1. Sekarang kita lihat
contoh penyusunan data dalam tabel untuk yang balance design. Berdasarkan data pada tabel ini, terlihat ada 6 pejantan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pejantan. Ya. Kemudian ada 10 betina. Oke. Dan tiap betina memiliki 1 ekor anak. 1, 1, 1, 1. Ya. Artinya setiap ekor pejantan mengawini 1 ekor betina dan tiap betina melahirkan 1 ekor anak. Jadi 1 ekor pejantan punya anak berapa? 10. Ini semua ada berapa data? 60. Ya. Ada 60 offspring atau 60 progeny. Untuk menganalisis biasanya Anda harus menghitung berat total bobot lahir. Ini data bobot lahir. Jadi kalau Anda mau menghitung, Anda harus menghitung dulu berat total bobot lahir anak dari tiap pejantan, gitu ya. Biasanya misalnya seperti ini, untuk pejantan 1 berat totalnya adalah berat total dari bobot lahir semua anak dari pejantan adalah 327,2 kg. Itu adalah berat total bobot lahir dari pejantan nomor 1. Berat total dari bobot lahir anak dari pejantan nomor 2 adalah 324,2 kg dan seterusnya. Bisa dimengerti ya. Sekarang kita tampilkan data yang unbalance. Bisa terlihat bahwa masih sama, ada 6 ekor pejantan, kemudian ada 10 ekor betina, ya. Tapi ternyata tidak semua betina melahirkan anak. Misalnya pada betina nomor 10 yang dikawini oleh pejantan 1, ternyata tidak ada anaknya. Kemudian betina nomor 8, 9, 10 setelah dikawini oleh pejantan nomor 2 tidak ada anaknya. Atau pada pejantan nomor 4 di sini ternyata betina nomor 7, 8, 9, 10 tidak ada anaknya. Jadi ada data yang hilang, bukan hilang juga ya, tapi tidak lengkap seperti data yang slide sebelumnya. Data yang slide sebelumnya sama semua, maka disebut balance. Yang ini karena tidak lengkap semuanya, masih tetap bisa dihitung, data ini masih bisa digunakan, tapi kita sebutnya unbalanced design. Nah, ini juga bisa berarti kondisi pejantan nomor 1 hanya mengawini 9 ekor betina. Pejantan nomor 2 hanya mengawini 7 betina. Jadi bukan, bisa kemungkinannya 2. Bisa karena mengawini 10 tapi yang melahirkan hanya 7, bisa. Atau Anda mengumpulkan datanya, oh pejantan 2 hanya mengawini 7. Jadi tidak ada data di sini. Itu tetap namanya unbalanced design dan data ini masih bisa digunakan. Nah, bila saat Anda akan menduga nilai heritabilitas suatu sifat dari ternak yang unipara dan ketersediaan data seperti pada tabel ini, maka gunakan metode ANOVA unbalanced design. Anda bisa menghitung jumlah total bobot lahir anak dari tiap pejantan, bukan yang angka di sini ya, nanti bisa dijumlahkan meskipun jumlah anaknya tidak sama. Sekarang cara kedua. Tadi cara pertama dengan cara ANOVA, cara kedua juga masih harus mempelajari mata kuliah lain sebagai pendukung, tapi kita kenali saja ya. Cara berikutnya untuk menduga nilai heritabilitas sifat kuantitatif adalah menggunakan metode rancangan tersarang atau nested design, rancangan tersarang. Pada kondisi ini, data yang tersedia adalah
data satu pejantan yang mengawini beberapa induk dan tiap perkawinan menghasilkan beberapa anak. Agak berbeda ya dengan metode ANOVA tadi. Jadi bila hasil perkawinannya menghasilkan anak lebih dari satu, berarti Anda menggunakan metode nested design. Baik, karena jumlah anak yang terlahir dari hasil perkawinan bisa saja tidak tetap, maka dikenal pula dua jenis kondisi. Jadi kondisi balance design itu pada saat jumlah anak per induk dan per pejantan sama banyak. Kemudian unbalanced design pada saat jumlah anak per induk dan per pejantan tidak sama banyak. Ya. Sekarang kita lihat cara menuliskan data yang Anda miliki bila data Anda adalah data berat tetas dari telur yang dihasilkan dari perkawinan 4 pejantan dengan 3 ekor betina dan seluruh betina menetas telurnya. Jadi pejantannya ada berapa? Nah, ada 4. Tiap pejantan mengawini berapa induk? 3. Dan tiap induk menghasilkan berapa telur? 5. Ya. Jadi kalau ada data seperti ini, Anda menuliskan datanya dalam Excel seperti ini. Jadi kita ulangi, pejantan pertama mengawini 3 induk dan tiap induk menghasilkan 5 telur tetas. Jadi yang dikoleksi adalah data berat tetasnya, data berat tetas dari telur. Jadi ini adalah data berat tetas telur. Lalu Anda bisa menghitung jumlah berat dari tiap induk, per pejantan. 310 untuk induk ke-1 dari pejantan ke-1. 310,4 dari induk ke-2 pejantan ke-2, gitu ya. Kemudian mana lagi? 313,2 dari induk ke-3 pejantan ke-4. Kalau total memang ini 12, tapi ini kan terhitung 1 2 3. 1 2 3, 1 2 3. Begitu ya. Dan seterusnya. Untuk keperluan analisis juga diperlukan berat tetas secara total untuk tiap pejantan. Jadi misalnya ada nanti Anda bisa jumlahkan ke semuanya. Nah, ini adalah berat telur tetas total untuk pejantan ke-1. Ini adalah berat tetas total untuk pejantan kedua. Ini adalah untuk ketiga dan seterusnya. Oke? Bisa dimengerti ya? Berikut adalah tabel bila data yang Anda miliki tidak sama, tidak lengkap, atau kita sebut unbalanced design. Jadi, misalnya di sini disebutkan pendugaan nilai heritabilitas sifat bobot tetas menggunakan data berat tetas. Ini data berat tetas berarti ya, dari telur yang diambil secara acak namun jumlahnya tidak seragam. Dari hasil perkawinan 4 pejantan berarti 1 2 3 4 dengan 3 betina 1 2 3. Gitu ya. Jadi misalnya ada data bobot tetas telur dari tiap pejantan yang tidak sama akibat induk, katakanlah induk nomor 3 di sini hanya menetaskan telur 4 butir. Telur dari induk nomor 6 hanya menetas 3 butir. Telur induk nomor 7 hanya menetas 2 butir misalnya. Jangan putus asa karena Anda berpikir, waduh penelitian saya gagal dong, gitu ya. Sehingga Anda harus mengulangi lagi mengambil data. Enggak seperti itu. Jadi meskipun sudah dirancang metode penelitiannya, tapi bila ternyata data yang Anda dapat di lapangan tidak sesuai dengan prediksi, maka analisis statistikanya yang disesuaikan. Dalam kondisi ini,
gunakanlah metode nested yang unbalanced design. Bagaimana? Bisa dimengerti ya? Jadi jangan langsung panik, tapi tetap berusaha melakukan dan mendapatkan data sesuai yang direncanakan. Yang saya sampaikan tadi itu hanya alternatif terakhir ya. Berikut saya perlihatkan lagi tabel untuk data yang menggunakan metode nested unbalanced design. Nah, Anda bisa lihat seperti ini. Coba saya tanya sekarang, ada berapa jumlah pejantan? Iya, 6 ya. 6 ya. Ada 6 ekor pejantan pada data ini, pada tabel. Sekarang, ada berapa total induk yang dikawini oleh 6 pejantan tersebut? Ada berapa totalnya? Iya, ini dijumlahkan semua. Ini jumlah induknya ya. Ada berapa semua? 27 ya. Sekarang, apakah sebaran induk untuk tiap pejantan sama? Tidak. Apakah jumlah sebaran anak yang dimiliki oleh tiap pejantan sama? Tidak. Ya. Jadi lihat, ini jumlah anaknya tiap induk tidak sama. Ini ada 4 induk. Induk pertama menghasilkan anak 3, induk kedua menghasilkan 6, induk ketiga menghasilkan 5 telur, kemudian 5 anak, kemudian induk keempat menghasilkan 8 anak. Ini ada 6 induk yang dikawini oleh pejantan nomor 2. 6 ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 ini induk pertama menghasilkan 5, induk kedua menghasilkan 7, induk ketiga menghasilkan 4, dan seterusnya. Jadi jumlah induknya tidak sama, dalam satu induk juga anaknya tidak sama jumlahnya, gitu ya. Nah, ini kalau datanya seperti ini, berarti Anda menggunakan metode nested yang unbalanced. Bagaimana? Bisa dimengerti ya? Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang saya mau tanya, pejantan nomor berapa yang memiliki anakan lengkap dari tiap induknya? Nah, tidak ada. Mengapa? Coba Anda perhatikan, seekor pejantan dapat mengawini 6 induk. Itu yang terbanyak ya, mana sih? Nah, ini. Itu yang terbanyak bukan? Kemudian dari tiap ekor induk, berapa ekor menghasilkan anak? Yang terbanyak 8 ya. Jadi tidak ada pejantan yang punya anak seragam 8 ekor untuk tiap induk. Ya, bisa dimengerti ya. Nah, pada kondisi data yang bisa dikoleksi, adanya hanya seperti itu di lapangan, seperti ini di lapangan, entah karena terjadi eksiden sehingga tidak sesuai dengan rencana awal, atau karena Anda mengambil data langsung di lapangan seperti umumnya kegiatan penelitian pemuliaan, maka metode nested unbalanced design bisa digunakan. Jadi perlu Anda pahami bahwa karakter penelitian dan pengambilan data di dalam laboratorium atau di kandang bisa sangat berbeda dengan data yang diambil langsung di lapangan. Untuk penelitian pemuliaan, biasanya kita tidak merancang penelitian seperti halnya penelitian di laboratorium atau yang dilakukan di kandang, yang kondisinya diatur sedemikian rupa sesuai dengan rencana peneliti. Tapi peneliti pemuliaan biasanya langsung mengambil data di lapangan sesuai kondisi yang ada, meskipun dengan persyaratan tertentu sebagai dasar. Jadi pemahaman tentang metode analisis yang Anda harus kuasai juga harus luas ya. Sekarang kita pindah ke metode yang lain. Tadi sudah metode ANOVA, kemudian metode nested. Sekarang kita pindah menggunakan metode regresi tetua anak. Data yang digunakan untuk menganalisis adalah dari pola perkawinan one way layout atau metode satu arah.
atau rancangan satu arah. Terlihat sama ya dengan metode yang pertama tadi, yang ANOVA tadi. Ada persamaannya dengan yang menggunakan metode ANOVA, yaitu pada kondisi data yang berasal dari tiap pejantan mengawini beberapa induk dan tiap induk menghasilkan satu anak. Namun, kekhasannya dari metode regresi adalah data yang digunakan untuk analisis adalah data dari 2 generasi. Berarti harus ada data tetua dan data anak pada umur yang sama. Itu khasnya regresi, ya. Saya beri contoh. Misal, Anda mau menghitung nilai dugaan heritabilitas untuk sifat berat badan dari pejantan. Katakanlah pejantan di suatu peternakan memiliki berat badan saat umur 1 tahun yang baik, dan Anda ingin menyeleksi para pejantan tersebut untuk dijadikan calon pejantan unggul, dengan harapan turunan dari pejantan tersebut akan memiliki berat badan umur 1 tahun yang sebaik bapaknya tadi. Itu kondisi awalnya. Berarti Anda harus mengkoleksi berat badan pejantan saat pejantan itu berumur 1 tahun. Dan Anda harus mengkoleksi lagi berat badan anak dari para pejantan tersebut pada umur yang sama. Dan konsekuensinya, pejantan yang akan diseleksi tersebut tidak boleh dipotong selama masa penelitian. Kenapa? Agar nanti saat hasil analisisnya berupa nilai dugaan heritabilitas didapatkan, Anda bisa dipastikan mendapat pejantan yang nomor sekian yang lolos seleksi, gitu ya. Kemudian pejantan tersebut bisa ditampung semennya untuk dikawinkan. Semennya digunakan untuk inseminasi buatan, disuntikan pada induk unggul, baik secara kawin alam atau kawin buatan, gitu ya. Baik, Anda sudah mengenal dan harus dapat menghitung menggunakan metode regresi. Jadi, materi tentang regresi telah dibahas pada mata kuliah statistik dan pada video-video sebelumnya saat membahas materi statistik genetik. Intinya, setelah menghitung menggunakan rumus regresi, maka akan didapat yang disebut koefisien regresi ini, yang disimbolkan dengan huruf B kecil. Kita dapat menggunakan nilai koefisien regresi untuk menghitung nilai dugaan heritabilitas berdasarkan kondisi data yang ada. Pada saat, ini contoh ya, pada saat Anda memiliki data tetua dan keturunannya seperti yang saya tadi uraikan, berarti Anda bisa mengetahui nilai dugaan heritabilitas dengan mengkalikan nilai koefisien regresi dengan angka 2. Jadilah nilai heritabilitas. Metode itu disebut metode regresi tetua anak atau parent offspring regression. Ya. Pada saat data yang dimiliki adalah data turunan dan data rata-rata tetuanya, maka nilai koefisien regresi menjadi nilai dugaan heritabilitas. Metodenya disebut metode regresi anak dengan rata tetua atau mid parent offspring regression. Oke. Pada saat data yang dimiliki adalah data genetik dari saudara kandung dari individu yang akan diseleksi, maka hasil perhitungan regresi berupa nilai koefisien regresi harus dikalikan 2 untuk menjadi nilai dugaan heritabilitas. Metodenya disebut metode saudara kandung atau full SIP analysis. Bagaimana? Banyaknya yang sudah Anda pelajari ya. Silahkan dipahami kembali supaya tidak tertukar-tukar. Sekarang kita istirahat dulu. Anda tentu perlu menenangkan pikiran setelah mendapatkan materi yang cukup berat,
karena materi pemuliaan tidak bisa dihafalkan, harus dipahami. Sekarang silakan istirahat, kita lanjutkan pada video berikutnya.